Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-Ibu, saudaraku, jamaah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang pagi hari ini diberi kesempatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka merayakan salat subuh berjamaah yang luar biasa pahalanya. Tidak ada pahala sholat yang paling besar pahala sholat subuh berjamaah. Jangan-jangan sholat subuhnya sholat sunnah sebelum subuh, sholat fajar 2 rakaat, pahalanya bumi, langit dan isinya. Maka yang kaya di sisi Allah adalah kita insya Allah yang senantiasa sholat subuh berjamaah, kemudian diawali dengan sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Itu orang kaya kita. Mudah-mudahan ini yang akan kita temukan nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-Ibu, saudaraku, sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan kajian kita, berdoa terlebih dahulu. Wabil khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, teman kita yang telah mendahului kita di alam barzah sana, di alam kubur kalau bahasa kita ya alam barzah, yaitu suatu alam bukan alam akhirat. Alam kubur itu ya alam menjelang akhirat, tapi di situ sudah ada ketentuan Allah. Nasib mereka itu juga sudah dihitung tergantung kepada ketika hidup di dunia ini, sesuai dengan amal perbuatannya. Maka kita doakan, jelas semua ulama sepakat doa kita itu akan nyampe kepada ahli kubur atau orang dalam barzah sana. Semoga kita doakan semua orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita, guru-guru kita, saudara kita, teman kita yang ada alam barzah sana mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah, mendapat ampunan Allah, dijauhkan dari siksa kubur dan api neraka. Semoga Allah ditempatkan di tempat yang mulia menurut Allah. Kulluhum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan saudara-saudara kita barangkali ada yang sakit, sakit jasmani yang belum bisa datang ke masjid karena sakitnya, kita doakan semoga lekas sembuh dari penyakitnya, diangkat oleh Allah dari penyakitnya, disehatkan seperti biasa, bisa datang ke masjid melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang belum bisa ke masjid, belum bisa sholat dengan baik, belum bisa ngaji, kita doakan semoga Allah lekas memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir khususkan mohon kepada Allah, semoga anak-anak kita semua oleh Allah berikan anak-anak yang saleh salehah, anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang pintar, yang berguna untuk agama, bangsa dan negaranya. Kullu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-Ibu, saudaraku, alhamdulillah kita sekarang ada di bulan Syawal masih ya. Bulan Syawal kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan, alhamdulillah. Maka oleh karena itu mungkin saya selama pribadi dan keluarga mohon didoakan pintu maaf yang seluas-luasnya oleh Bapak dan saudara semuanya. Ya, selama 1 bulan mungkin apa yang kita dapatkan ya tidak bisa dilihat oleh orang, dan yang paling tidak kita bisa dapat merasakan sendiri setelah selama kita digembleng, dibina ya dengan Ramadan 1 bulan itu, di bulan Ramadan dengan puasa maksudnya 1 bulan itu. Nah ini jadi yang namanya puasa itu merupakan bagian dari salah satu keharusan atau kewajiban yang dilakukan oleh kita sebagai muslim. Kenapa? Karena sangat penting itu. Jadi menurut Allah itu sangat penting untuk kita untuk melakukan puasa itu. Sehingga Allah memaksa, dipaksa kita untuk melakukan puasa. Kenapa? Dengan hukum wajib. Artinya kalau ditinggalkan dosa, kita dipaksa. Padahal bukan untuk Allah, untuk siapa? Untuk kita. Makanya kita harus terus mengevaluasi yang diwajibkan oleh Allah itu. Kenapa? Karena Allah itu memerintahkan puasa itu punya target supaya kita nyampe kepada target tertentu. Apa target? Target yang harus dicapai oleh kita dalam melaksanakan puasa 1 bulan itu. Dan takun itu untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah itu. Jadi target hidup itu adalah takwa. Bukan untuk pintar, hebat, bukan begitu. Takwa. Apa itu takwa? Taat patuh. Bisa menjalankan perintah Allah dengan terus continue. Itu takwa. Jadi kalau ulama mendefinisikan biintisaril awamir wajtinabi nawahi. Takwa itu yang kita istiqomah menjalankan kebaikan, perintah Allah dan menjauhi larangan itu takwa, istiqomah. Nah itu. Maka butir-butir takwa ini akan lahir dari orang-orang yang terus menjalankan ibadah puasa 1 bulan itu. Karena ibadah 1 bulan, jadi Ramadan itu bukan tujuan. Disebutnya madrasah, pendidikan, tempat penampakan, supaya kita itu dalam diri kita lahir ya. Jadi kita sifat atau karakter takwa itu lahir dalam diri kita. Makanya diwajibkan oleh Allah seperti itu, supaya karena akan lahir dalam puasa yang benar adalah bentuk-bentuk takwa itu. Apa puasa yang benar itu? Makanya kata Allah, imanan wa ihtisaban itu tidak terpaksa kita. Jadi melaksanakan puasa itu dengan landasan iman dan betul-betul lillahi ta'ala. Hanya mengharapkan rahmat Allah saja, kasih sayang Allah saja. Nah itu dampaknya akan terasa. Walaupun kita tidak sepenuhnya, siapa yang menjalankan insya Allah 1 bulan itu ya ada saja. Makanya kalau pernah saya mendengar kata Gus Bahar, yang semuanya yang ikut tarawih 1 bulan insya Allah dapat Lailatul Qadar. Tapi memang yang dapat Lailatul Qadar itu mungkin berapa?
tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nah, itu. Karena dengan puasa akan membuat manusia itu bisa bersabar. Dengan takwa akan bisa membuat manusia itu bisa jujur. Itu bentuk-bentuk takwa itu. Sabar adalah takwa. Jujur ketakwaan. Itulah kehebatan puasa. Jadi dengan puasa itu bisa jujur. Karena yang tahu puasa itu hanya kita dengan Allah. Sekalipun tetangga kita, anak kita, istri kita nggak tahu kita puasa kan. Yang tahu hanya kita dengan nama hati tadi. Kita untuk menyuruh hatinya untuk menyuruh yang jujur. Karena jujur itu bentuk dari salah satu takwa. Sabar. Nah itu. Kita dibentuk untuk menjadi orang sabar. Untuk bisa menahan hawa nafsu sekalipun memang itu milik kita halal. Ya, makanan, minuman, istri kita halal, tapi oleh Allah itu kita diuji terus, ditampa supaya bisa mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu ini merupakan salah satu bagian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan melahirkan rasa kasih sayang lahir dari diri kita. Kalau puasa dengan karena kita merasakan langkah laparnya, langkah hausnya. Kemudian kita berpikir bagi orang-orang yang senantiasa sehari-hari itu haus, lapar, kekurangan makan, akan lahir tumbuh rasa kasih sayang kita kepada orang lain. Nah, inilah bentuk-bentuk ketakwaan yang akan lahir. Akan saling mencintai di antara kita lain dan orang-orang yang selalu berbagi terus. Jadi, dengan demikian yang sudah ada di dalam diri kita harus dipelihara dengan baik ketakwaan. Apa misalnya, alhamdulillah kita sudah bisa menjaga, memelihara sholat 5 waktu dengan baik. Harus dijaga karena ketakwaan kalau kita jaga akan muncul lagi dari ketakwaan itu kebaikan dan kebaikan. Jadi akan beranak pinak kalau kita dipelihara dengan baik. Yang namanya ketakwaan itu akan melahirkan kebaikan dan kebaikan. Nah itu. Maka jadi puasalah. Kalau kata orang ahli filosof itu, kita puasa seperti puasanya ular ketika dia ingin merubah dirinya untuk menjadi baik. Puasa seperti ular, jangan puasa seperti ular. Kenapa? Ketika ular dia punya keinginan untuk menjadi orang, untuk menjadi manusia atau untuk menjadi makhluk yang baik, dia berpuasa masuk ke dalam kepompong, puasanya betul-betul puasa, ditutup dirinya. Tidak mau lihat apa-apa, tidak mau dengar apa-apa, itu berarti seperti itu. Luar biasa, ubah makan apa. Benar-benar berserah diri kepada Allah, hanya tasbih aja. Nah ketika waktunya keluar luar biasa, bisa merubah dirinya. Tadinya ular menjadi kupu-kupu, bentuknya udah berubah, nggak punya sayap jadi punya sayap. Tadinya menjijikkan ular menjadi mengagumkan. Ketika ular menjijikkan, tapi sudah menjadi kupu-kupu menyenangkan. Ketika ular masih ular, itu dimanapun dia ada akan merusak. Makan daun, makan buah ular. Kadang-kadang yang lebih hebatnya itu ular itu. Kita makan punya buah mangga, luarnya kayaknya nggak ada bolong-bolong, dikupas dalamnya ada ular. Itu ular, selalu di mana-mana. Tapi setelah jadi kupu-kupu luar biasa, dia terbang ke angkasa, dia singgah dimanapun nggak pernah rusak, malahan menjadi menyuburkan bunga-bunga. Yang dimakan apa? Enggak sembarangan kalau jadi kupu-kupu. Hanya saripati dari bunga-bunga itu yang dimakan oleh kupu itu. Indah luar biasa. Nah, kita itu dituntut secara filosofis itu. Ketika setelah puasa itu bisa merubah diri kita, bisa merubah karakter kita, kebiasaan kita. Nah itu makanya jadi tadilah anak takut itu supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Jadi makanannya sudah berubah. Tadinya segala macam dimakan ya.
ada minyak tanah dimakan, ada minyak bensin dimakan, ada minyak oli dimakan. Kalau manusia kan begitu lebih rakus dari binatang. Ada batu sprit dimakan, ada pasir dimakan, ada semen dimakan, itu kan? Ada hutan dimakan, itu rakusnya manusia. Nah setelah puasa berubah menjadi indah, paling tidak kita bisa menjaga makanan kita. Tadi segala macam dimakan, segala macam diminum. Setelah puasa berubah, kita bisa memilah dan memilih mana yang harus masuk kepada diri kita. Ini hebatnya filosofi kupu-kupu itu, ulat itu. Jadi beda makanannya ada, yang indah-indah ada. Nah, itu dia harapan kita seperti itu. Jadi bisa terbang, bisa mulia, bisa disenangi oleh orang. Tadinya tidak disukai, disenangi sama orang itu. Apa? Itu perubahan dari akhlak, dari karakter kita. Dengan kita akhlak dan karakter itu merupakan bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya takwa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah hanya orang yang bertakwa. Bukan orang yang banyak duitnya, orang yang tinggi kedudukannya, ya, bukan yang populer, hebat, debatnya bukan. Gampang yang paling orang yang mulia itu bertakwa kepada Allah. Ketika Allah mengundang hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tinggalkan sementara semua apa yang kita sedang hadapi, sedang kerjakan. Datang ke masjid untuk rukuk sujud kepada Allah, bentuk dari rasa syukur itu takwa kepada Allah. Jadi syukur yang baru dari kata Rasulullah SAW adalah sujud kepada Allah. Jadi dalam Al-Kautsar Allah menjelaskan inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami beri nikmat yang luar biasa. Fasalli li rabbika wanhar. Salat, sujud, rukuk itu bentuk syukur. Kita hanya belajar untuk bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ya. Kita kalau melihat nikmat Allah itu jangan ke atas, ke bawah. Ya, alhamdulillah kita sehat, masih diberi kesempatan untuk hidup, masih bisa mendengar, masih kita bisa melihat, punya rasa di dalam lidah kita. Luar biasa bisa berkedip. Kadang-kadang kita tidak mau untuk mensyukur itu dan tidak pengen tahu kadang-kadang. Itu bentuk nikmat yang luar biasa dari Allah. Dianggapnya kecil, padahal luar biasa, nggak ada ditopol. Kalau kita misal sama Allah seharian enggak diberi, bisa untuk tidak mau ini melotot aja seharian, enak. Diberi kita itu ketika belum diambil oleh Allah atau belum dicoba oleh Allah, kadang-kadang kita lupa, tidak ingat kepada nikmat yang Allah berikan yang luar biasa. Itu aja, ngutip aja. Kita kalau nggak diberi bisa ngerti, coba satu hari ini aja, apa rasanya? Ini harus banyak kita muhasabah diri, introspeksi diri kita. Hitung-hitung apa yang telah Allah berikan kepada kita yang luar biasa. Kenapa kita tidak mau rukuk, tidak mau sujud kepada Allah? Ini mudah-mudahan Ramadan ini itu yang paling penting, bisa menghasilkan itu, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya kita syukuri nikmat Allah yang luar biasa. Pasal sholat di Rabbika wanhar, dan korbankan sebagian nikmat yang ada dalam diri kamu itu untuk menuju Allah. Ya. Coba bayangkan sama kita, 24 jam kita dikasih hidup nikmat luar biasa, saya paling tahu berapa persen untuk berhadapan, untuk untuk taat patuh kepada Allah, untuk rukuk sujud kepada Allah, ya. Nah itu. Jadi dalam keadaan seperti ini sebetulnya ya
Bukan saya ngajarin, hanya saling mengingatkan aja di antara kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mengingatkan di antara kita. Kadang-kadang kita suka lupa daratan. Ya. Nikmat Allah itu gunakan dengan sebaik, bersyukuri. Kita punya nikmat mata bisa melihat, ya Allah. Kadang-kadang kita lupa kalau belum diambil mata. Ketika kita dikasih tidak melihat, bangun tidur baru teriak-teriak, mama, anakku, ya Allah, kenapa ya Allah, kenapa aku nggak bisa melihat? Padahal aku masih belum. Apa namanya, nggak rusak matanya, bisa banyak ya sekarang seperti itu kan? Udah tidak melihat, kamu teriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah, kenapa kamu kemarin ketika masih bisa melihat, kamu diam-diam saja, nggak pernah manggil-manggil aku, kata Allah. Nggak pernah manggil kami, kata Allah. Sekarang baru teriak-teriak. Nah itu manfaatnya. Ini 24 jam. Mata ini diistirahatkan berapa jam, dipakai kerja berapa jam. Banyakkan mana penggunaannya untuk baca Quran dengan baca HP yang nggak karuan. Coba untuk baca Quran dan baca HP itu, untuk baca buku-buku pelajaran tentang agama, tentang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk bermanfaat, banyakkan mana? Kadang-kadang kita luar biasa. Dengan HP sekarang lebih daripada istri. Kalau istrinya ketinggalan, telepon, udah naik ojek aja, udah naik taksi aja. Tapi kalau HP-nya ketinggalan, balik lagi dia. Orang sekarang itu begitu. Luar biasa kecintaan kepada HP, kan lebih kecintaan kepada Allah. Ini yang ada. Kemana aja dibawa. Kalau saya berusaha, aku masih tidak bawa HP saya. Paling kesel kalau lagi sholat itu ada yang nelfon. Nah itu. Jadi luar biasa. Ini yang barangkali insya Allah setelah kita melaksanakan ibadah selama 1 bulan itu punya dampak yang lebih baik dan lebih baik. Pertama kita syukuri diri kita itu. Nah ini sepertilah buku. Jangan seperti ular puasanya. Kalau ular yang mana? Ya ular puasa hanya ingin ganti kulit. Dia hanya nggak keluar dari sarang. Setelah kulitnya ganti keluar bobol lagi. Makan yang biasa lagi gitu kan. Berulah seperti biasa lagi gitu kan. Berantem lagi itu seperti itu. Nah mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh ya filosofi secara ular bagaimana dia itu untuk mengubah dirinya menjadi yang baik. Kita juga harus seperti itu. Ini puasa ya. Nah itu kemudian yang dipaksa oleh Allah untuk harus kita menjalankan selain puasa adalah sholat 5 waktu. Sholat juga diberi target oleh Allah. Apa target sholat? Kalau puasa kan satu. Kalau sholat apa targetnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Itu targetnya. Maka evaluasi juga sholat kita sehari-hari untuk menuju target itu. Tanha yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu maka dievaluasi terus sholat. Dengan muhasabah. Bagaimana sholat kita? Nah itu. Nah, yang diperhatikan oleh kita memang yang namanya perubahan untuk kebaikan atau ketakwaan kepada diri kita. Ya seperti orang kita itu tidak mungkin bisa sekaligus seperti Allah mewahyukan kepada nabi-nabinya begitu kan. Kita ini harus bersabar. Tadi dengan cara apa? Dipelihara kebaikan-kebaikan yang sudah ada dalam diri kita. Terus dipelihara. Nanti akan sendirinya kalau dipelihara akan meningkat kebaikan itu. Pertama sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal. Kemudian ditingkatkan sholat berjamaah di masjid terus diusahakan tidak tertinggal sholat berjamaahnya. Kemudian dilaksanakan sholat rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya terus tidak tertinggal. Bersyukur sekarang kita di masjid ini udah ada beberapa orang kalau habis sholat subuh langsung dia duduk di masjid sampai isya'. Luar biasa. Itu pahalanya luar biasa. Udah isya' baru pulang, ada yang baca Quran, ada yang zikir. Ini luar biasa, udah ada peningkatan kita.
dan semoga terus meningkat dan meningkat. Ya, jadi sholat Islam itu pahalanya sama dengan kita menjalankan umroh. Ya, iya. Sekali kecil kita setiap hari umroh dari masjid itu kan. Ini kalau berbicara pahala, ya nggak apa-apa berbicara pahala kalau ukuran seperti kita, supaya memberikan motivasi kita terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wah, nggak apa-apa berbicara pahala. Ya, asal jangan berbicara ingin dipuji-puji sama orang. Itu. Kalau untuk dipuji sama Allah itu nggak apa-apa. Saya sholat ingin dipuji oleh Allah, ingin dimuliakan oleh Allah, nggak apa-apa. Itu kan ukuran seperti kita memang lain kalau tingkatan dan mereka. Itu Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di awal dari bulan Syawal ini ketakwaan kita semakin meningkat dan semakin kuat. Kita lanjutkan dengan kajian kita sebagaimana biasa. Kita sebelum kepada tafsir Al-Quran, kita akan membahas tanbihul qaul dulu, yang barangkali ini akan menjadi motivasi untuk kita untuk melaksanakan tadi kewajiban-kewajiban kita. Keutamaan masjid. Nah, ini berbicara masjid. Masjid ini masjidun, kalau bahasa Arabnya masjidun. Nah, ini isim nakirah, jadi harus baca masjidun. Jadi isim nakirah yang bentuknya bentuk isim makan, menunjukkan tempat. Masjidun. Kenapa di masjidun? Karena enggak ada al. Jadi kalau ada al masjidu gitu kan. Ini jadi masjidun. Masjid itu adalah isim makan, menunjukkan tempat ruku dan tempat sujud kepada Allah. Nah, masjid. Ada juga yang mengatakan masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Kenapa dikatakan tadi? Karena untuk sujud dan ruku kepada Allah. Nah itu. Jadi di sini pertama dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ya 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Apa artinya? Jadi di masjid, maksudnya buyut di sini maksudnya di masjid rumah Allah. Di masjid ini Allah telah merintahkan atau mengizinkan, jadi diperintahkan gitu ya, anturfa'a, untuk dimuliakan masjid ini, wa yudhkara fiha ismuhu, dan kemudian menyebut-nyebut di dalamnya itu asma Allah, untuk berzikir, yusabbihu, dan baca tasbih Allah fiha, dalam masjid, fil ghudwi wal asar, waktu pagi dan waktu siang. Dari masjid ini Allah menyerukan kepada kita bertasbihlah, kalau bahasa kitanya bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid di mana saja yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dimuliakan dan disebut nama Allah itu di dalamnya, yaitu pada waktu pagi dan waktu siang. Artinya apa? Kalau kita di masjid ini harus banyak berzikir kepada Allah, banyak baca tasbih, banyak baca takbir, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masjid. Maka dilarang di masjid ini untuk membicarakan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Masuk ke masjid niat kita untuk i'tikaf,
kemudian terus bertasbih, beristighfar, kan? Atau kita baca Quran itu. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir dengan istighfarnya, berzikir dengan tasbihnya, dengan takbirnya, itu lagi. Itu maksudnya perbanyak itu, ya. Itu masjid. Kemudian dalam ayat lain mengatakan dalam ayat Al-Hajj ini 32, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, gitu kan? Maka itu merupakan takwa hati, taatan hati manusia itu. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu mesti kebesaran Allah, ini termasuk syiar maksudnya, harus diagungkan oleh kita, maka harus dimakmurkan maksudnya. Cara memakmurkan lain apa? Jadi digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Baik yang ibadah mungkin yang hamdulillah, Allah hamdulillah. Karena kalau kita melihat pada fungsi masjid pada zaman Rasul itu memang bukan hanya untuk sholat saja, banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan masalah sosial pun banyak dibicarakan atau dilakukan di masjid zaman Rasul itu. Maka gunakan masjid dengan sebaik-baiknya. Seperti masjid apa tuh yang di Jogja itu ya, yang luar biasa itu masjid fungsinya kan, dia udah jalan sistemnya itu yang luar biasa. Jadi dapat dirasakan manfaat masjid itu, bukan hanya untuk sholat ibadah, tapi di masyarakat pun dapat dirasakan. Kemudian ada hadis yang menjelaskan al-masjidu baitu kulli mu'minin. Jadi masjid ini adalah rumahnya semua orang yang beriman. Artinya apa? Yang bertanggung jawab kepada masjid ini ya bukan hanya kiai, bukan hanya ustaz, bukan pengurus masjid, tapi semua orang yang beriman, yang bertanggung jawab. Nah, kalau seperti ustaz atau pengurus DKM hanya sebatas untuk mengkoordinir aja supaya lebih tertata gitu kan dalam kepengurusan masjid, supaya lebih jelas program-program masjidnya. Memang harus ada aturannya gitu. Tapi yang berkewajiban itu kita semua di masjid itu. Jadi maka masjid itu milik, bukan milik golongan. Masjid itu milik kita semua. Nah itu yang sering saya sampaikan di Masjid Al-Mu'min Hadir ini ya, bukan masjid Muhammadiyah, bukan masjid NU, bukan masjid yang lain, masjid kita semua. Nah gitu, ayo kita gunakan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi supaya tidak ada benturan di antara kita. Jadi yang sudah ada masih ada dalam koridor Al-Quran dan hadis Rasul, biarkan aja, nggak usah dirubah-rubah. Dikhawatirkan kalau ada perubahan, takutnya nanti akan ada benturan atau pecah hati lah di antara kita. Sementara masjid itu tujuannya selain memang untuk beribadah kepada Allah, untuk pemersatu umat masjid. Fungsinya itu mempersatukan umat di masjid. Ya kan, sampai masjid menjadi alat perpecahan. Paling tidak enak kalau mendengar masjidnya pecah pengurusnya, jadi terbagi dua, akhirnya berantem di masjid, saling menyalahkan, saling rebut. Nah ini yang salah. Jadi masjid itu bukan untuk itu, ya. Kemudian ada lagi sabda Rasul, inna ra'aitumur rajula mulajimal masjid fashhadu lahu bil iman. Siapa orang yang melihat kepada bapak-bapak, pemuda siapa saja, ya, orang-orang yang membiasakan dia ke masjid, fashhadu, saksikan itu adalah orang yang beriman. Apa tandanya? Kalau orang yang sering ke masjid, orang yang beriman artinya. Nah itu. Wa idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil imani. Qala Allahu azza wa jalla inna ma ya'muru masajida wa iman amana billahi wal yawmil akhir. Maka dilanjutkan dengan ayat Quran. Jadi sesungguhnya orang yang mengeluarkan masjid itu tandanya orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Itu orang yang memakmurkan, ya. Makmurkan oleh masjid ini, ya, cuma bikin kegiatan-kegiatan yang menunjang
untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah bareng-bareng ya di masjid. Nggak usah susah-susah, yang gampang-gampang aja yang kita bisa lakukan. Jadi yang beribadah itu kita nggak usah memaksakan yang sulit-sulit, enggak. Yang gampang-gampang aja misalnya. Tapi intinya ibadah itu harus kontinu terus. Saya mau biasakan habis sholat fardu itu baca istighfar misalnya 33 kali, asal biasakan baca Al-Quran 1 halaman itu terus. Itu yang baik seperti itu. Ya, jangan baca sampai 2-3 juz besoknya nggak baca lagi. Maksudnya di tadarusan di bulan Ramadan itu supaya tadarus terus, intinya di luar Ramadan itu yang 11 bulannya itu. Ini karena Ramadan itu tadi itu untuk pembinaan, bukan hanya Ramadan aja, tapi yang lebih baik daripada Ramadan enggak di bulan Ramadan enggak. Kalau mau lebih baiknya masih lebih baik kita mau di bulan Ramadan daripada di Ramadan enggak, di luar Ramadan juga enggak. Tapi yang lebih baiknya kita adalah Ramadan itu hanya sebagai tuntunan kepada kita dilakukan adalah di bulan Ramadan. Itu Saudara yang Ramadan. Dan kemudian ada hadis Rasul mengatakan sarul biqa'il aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Jadi sebaik-baik sejelek-jelek tempat ini di dunia ini adalah pasar, dan sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Kenapa pasar disebut sejelek-jeleknya? Karena di pasar itu pertemuan segala macam ya, segala macam orang, segala macam ya, ada setan-setan juga lebih ini kalau di pasar itu ya. Yang dagang bisa curang apa makanya itu lebih mudah. Pasar sebaik-baik sejelek-jeleknya, sebaik-baiknya adalah masjid. Maka kita harus sering ke masjid. Kenapa? Supaya kita bisa ke bawah baik. Karena tempat yang baik akan membawa baik kepada kita. Kita harus sering ke masjid. Ya, kalau sholat di rumah mah pahalanya 1. Kalau benar. Kalau di masjid 27 udah pasti. Gitu kan? Kenapa udah pasti? Diborong. Kalau di masjid 1,27 jauh banget kan. Nah itu juga kalau benar. Ya, saya sering menganalogikan begini. Kalau kita beli kado 1, dikorek-korek dulu, dicobain, kadang nggak jadi. Tapi kalau beli durenya misalnya 1 mobil, ya, yang busuk, yang petok masuk nggak situ. Harganya 10 juta, 1 truk, masukin semua. Dipilih-pilih enggak? Enggak. Uang dibayar ada nih 1 truk sini 10 juta begitu. Lain kalau 1. Cium-cium dulu, pukul-pukul dulu, nah begitu. Ya makanya ini sholat berjamaah ini pentingnya. Selain dari pahala yang besar juga kita bisa bersilaturahim, bisa berkomunikasi dengan saudara kita, dengan teman kita. Saling tukar itu. Zamannya itulah saling tukar berita lah seperti itu ya. Nah itu. Idza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'atayn. Ini disunatkan kita kalau masuk ke masjid, disunatkan jangan duduk dulu. Salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu disunatkan ya. Tahiyatul masjid kapan aja. Jadi nggak ada waktunya gitu. Masih masjid ya sholat. Walaupun sholat tengah orang Jumat kan tahiyatul masjid. Nah itu disunatkan. Tahiyatul masjid 2 rakaat ya. Man asroja silatan fil masjid bi qadri ma yaduru fil aini lam tajadil malaikatu tastaghfiru lahu madama zalika dau fil masjid. Ini luar biasa nih. Barang siapa yang menghidupkan sebuah lampu di masjid, nah itu dengan kira-kira lampu bisa menerangi ya di sekitarnya itu, di sekitarnya di sekitar ini
Itu bisa kelihatan sekitar mata orang-orang yang ada kayak gini nih, terangin lampu itu apa? Maka para malaikat selalu memohonkan ampunan untuk yang menyalakan lampu itu selama cahaya itu masih menyala di masjid. Nah, makanya harus terputar nyalain lampu ini. Nyalain lampu ini. Itu dia mau ampunan sama malaikat yang luar biasa. Apalagi yang ada gitu. Yang ada itu pahalanya luar biasa. Udah disebutkan di depan kan kemarin kan? Siapa yang ada kalau tahu kita pahala ada, walaupun ini diundi, maka ikut undian. Kata Rasul, kalau tahu kita pahala ada, dan kalau tahu kita pahala sholat di depan, di belakang imam ini, walaupun merangkak pasti orang akan merangkak. Nggak bisa jalan merangkak pasti akan merangkak. Kalau kita tahu pahala, ada Rasul sudah kata-kata kita depan. Padahal itu luar biasa pahalanya sholat di depan itu. Jika tahu bentuknya ya tahu pahalanya, nanti oleh Allah dikasih tahu pahalanya itu yang luar biasa gitu. Kadang kita belum tahu pahalanya seperti apa. Maka Rasul mengatakan, andaikan kalian tahu nih pahala sholat berjamaah paling depan di belakang imam, walaupun merangkak pasti dia akan berusaha untuk paling depan. Dan kalau tahu orang pahala yang ada, walaupun diundi misalnya dia harus dulu pasti dia akan berurut undian itu berarti. Itu pada kadang-kadang kita bukan sepele ya, kecil waktu. Dan justru itu yang harus diperhatikan oleh itu Bapak Saudara yang dirahmati Allah. Kemudian kita masih ada waktu 15 menit lagi. Kita kembali kepada kajian kita. Kita sekarang sudah sampai di surat Yusuf. Itu padanan surat Yusuf itu luar biasa. Kenapa dikatakan surat Yusuf? Karena di dalamnya banyak menceritakan Nabi Yusuf dan keluarga Yakub. Jadi surat Yusuf ini ada berapa ayat semuanya padanan? Ada 111 ayat ya. Ini kadang-kadang orang salah menggunakan, disuruh dikaji dan dikasih contoh sama Yusuf, ini dikuasai ayat ini untuk melihat perempuan kadang-kadang. Kalau ingat saya waktu di pesantren dulu, ya ada orang yang mengajarkan begitu nih, kalau kamu ingin perempuan cantik puasa 3 hari baca ini katanya gitu. Padahal perempuan itu paling gampang bukan pakai pelet itu ya, yang merah-merah, pakai mobil yang bagus ya udah. Itu dulu ya, dulu zaman dulu kan beda waktu saya muda kan masih zaman dulu ya, orang istrikannya belum banyak di kampung kan, jadi ilmunya masih ilmu gitu dulu. Jadi surat Yusuf ini adalah ada 111 ayat ya. Jadi pokok-pokok yang intinya di dalam surat Yusuf ini adalah masalah keimanan, masalah hukum, kisah-kisah lain-lain. Ini yang disampaikan kepada Rasulullah untuk dijadikan Rasulullah itu Allah menyampaikan kisah-kisah itu untuk menguatkan hati Rasulullah ketika dicerca-cerca sama orang musyrik. Ini saya terkesan juga ketika ada, maaf ya, si Anis itu kan banyak yang cerca itu, yang banyak dia bilang apa sih Anis, kan? Nabi Muhammad SAW aja yang uswatun hasanah di-nyinyirin gitu. Nah, itu artinya apa? Yang nyinyirin Nabi kan Abu Jahal gitu ya, Abu Lahab maksud Abu gitu. Artinya apa? Ya itu sebetulnya jawaban yang telak kalau menurut saya gitu kan. Nah itu. Jadi maka ketika Rasul dinyinyirin itu, inilah ayat-ayat itu yang berita-berita kisah-kisah tentang Nabi yang dulu itu disampaikan oleh Allah untuk menguatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Lamnya panjang ya. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Nah itu. Kalau alif lam ra-nya itu
ayatul kitab ini ayat-ayat Al-Quran maksudnya. Ayat-ayat Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang sudah mubin, jelas, nyata, kebenarannya jelas. Ini untuk tuntunan hidup. Ini adalah untuk arahan hidup. Mubin itu sudah jelas, ya, nyata. Ayatul kitabil mubin, ayat yang jelas untuk dijadikan tuntunan hidup. Dijamin oleh Allah untuk jadi pegangan, acuan dalam segala hal kehidupan manusia. Al-Quran itu dari A sampai Z, tidak ada di kitab-kitab lain yang menjelaskan tentang kehidupan manusia itu dari A sampai di dalam Al-Quran. Luar biasa Al-Quran itu. Seperti sekarang kadang-kadang orang Islam yang dikecam toleransi, justru hanya Al-Quran, kitab-kitab suci itu yang menjelaskan lakum binukum waliyati, la ikraha fid din. Di dalam Al-Quran, dalam kitab lain itu tidak ada. Toleransi itu sumbernya itu Al-Quran. Cuma kadang politik yang membentuk, ya, yang membuat. Makanya saya bilang, udah kalau bicara politik jangan-jangan sekarang. Dulu zaman sahabat Rasulullah belum lama wafat, jadilah rebutan kekuasaan, ya, antara Umayyah dan keturunan Ali yang luar biasa, Abbasiyah, itu sampai luar biasa. Itu politik saya bilang. Itu. Maka politik itu kalau pengen benar, ya harus dengan landasan ini Al-Quran ini. Karena ada petunjuknya di dalam Al-Quran ini. Yang jadi masalah sekarang orang yang takut dengan Al-Quran, akhirnya bisa bukan keras. Malah ada yang manusia tadi jadi muslim jadi murtad itu nyuruh mengganti ayat itu kan luar biasa. Karena memang dia belum paham tentang isi Al-Quran. Berjelas. Jadi disampaikan itu memang udah harus dijadikan tuntunan oleh Allah. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini adalah dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya ketika disampaikan Al-Quran kepada Rasulullah, karena masyarakatnya masyarakat Arab ya dengan bahasa Arab, supaya bisa dipahami, supaya bisa dimengerti, dan intinya supaya diamalkan. Jadi Islam itu intinya dalam pengamalan. Itu takwa tadi intinya. Makanya Allah itu enggak orang yang mulia selalu orang tinggi ilmunya juga enggak. Intinya pengamalan, pengamalan itu ada ketakwaan kepada Allah. Supaya dipahami, supaya diamalkan, sudah paham itu diamalkan. Ini ya, la'allakum tattaqun tadi intinya itu gitu. Jadi kenapa bahasa Arab? Ya Rasulullahnya orang Arab. Ya mungkin setelah logika kalau Rasulullahnya lahir dari Pakalongan ya kan bahasa Jawa. Kalau Rasulullah ada di Bandung ya bahasa Sunda gitu kan. Itu seperti itu. Kenapa? Ya untuk memudahkan. Karena intinya Al-Quran diturunkan itu untuk siapa? Untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang yang beriman. Justru ketika Quran turun ke dunia ini, ya manusia kepada yang pada baru kacau imannya, nggak ada iman pada itu dimakanya. Ini akan diselamatkan dengan Al-Quran. Makanya harus dengan bahasa Arab, kita harus dengan Arab supaya bisa paham. Dan ketika disampaikan kepada masyarakat Arab, orang Arab juga paham. Nah, kemudian bisa diamalkan. Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini, jadi kan itu rahasianya. Kenapa pakai bahasa Arab? Ya karena Rasulnya kan orang Arab. Ya. Jadi pakai bahasa Arab. Untuk supaya la'allakum ta'qilun. Ya. Untuk supaya dimengerti, supaya dipahami Al-Quran. Cuman kalau belajar Al-Quran, kalau belajar agama, memang harus ada gurunya. Harus berguru, nggak boleh baca sendiri aja. Jangan-jangan nanti nggak paham, salah.
Kalau ada gurunya, ada yang mengingatkan. Nah itu belajar Al-Quran, baca Al-Quran juga harus ada gurunya. Nggak bisa otodidak baca Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu huruf-hurufnya itu beda keluar huruf. Ya coba makhraj hurufnya itu beda. Ketika makhraj huruf beda-beda, artinya beda-beda. Kadang-kadang dibaca kata baca ini aja beda bahasa Arab itu. Kehebatannya. Mar'atun. Apa artinya mar'atun? Puan. Kalau mir'atun apa artinya? Cara jauh banget kan? Coba kalau kita baca, kalau kita salah baca, jauh banget. Seperti sakar, pakai sin kecil, apa artinya? Mabok. Kalau syakarun, syukrun, ya, pakai sin besar, bersyukur kepada Allah. Jauh banget. Makanya belajar harus dipelajari baca Al-Quran dengan baik dan benar, supaya ketika dibaca juga artinya tidak menyalahi. Karena yang paling fatal itu kalau timbang mungkin masih dimaklum oleh Allah, dimakan panjang pendeknya, yaitu tidak terlalu fatal. Tapi kalau sudah kepada makhrajul huruf itu fatal. Ya, misalnya alimun dengan alimun, pakai alimun, pedih, sangat pedih, sangat sakit. Alimun. Kalau alimun ya mengetahui. Kalau kan kita baca alimun kadang-kadang nggak, kalau yang nggak baca nggak jelas mana alimun mana alimun. Kalau pakai hamzah, maksud hamzahnya kan alif. Kalau alif itu nggak ada sakalnya. Alimun itu seperti sakit. Kalau alimun itu mengetahui. Hanya ayo kita belajar itu jangan karena wajib belajar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Minal mahdi lah lagi dari pertama lahir sampai kita meninggal, belajar dengan baik. Nah itu. Jadi Al-Quran itu untuk supaya dipahami, untuk dimengerti oleh manusia yang ada di bumi ini. Nah itu. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana in kunta min qablihi laminal ghafirin. Jadi kata Allah, sesungguhnya kami menceritakan, naqussu itu dari kisah, naqussu kami ceritakan kepada engkau Muhammad ahsanal qasasi, ini sebaik-baiknya cerita di dalam Al-Quran untuk jadikan pegangan. Bima auhayna ilaika, yang kami wahyukan kepada engkau Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafirin. Dan sebetulnya kamu itu sebelum gitu kan diberi wahyu itu ya tidak tahu terhadap cerita ini. Jadi cerita ini disampaikan oleh Allah itu kepada Rasul itu, diberitahu Rasul itu supaya bisa belajar dari perjalanan Rasul-Rasul yang dulu, menguatkan dirinya. Oh ternyata bukan saya saja yang yang dicaci, dimaki oleh umat itu ya, umat-umat Rasul. Cuman ada perbedaannya. Kalau umat-umat yang dulu itu, ya di situ mungkin bedanya Rasul kita, karena Rasul kita itu adalah khatamul anbiya, kemudian ininya pimpinan Rasul, pimpinan para nabi. Kalau Rasul itu kalau sudah kelima ini, dia berdoa supaya Allah memberikan sanksi kepada umatnya. Kalau Rasul nggak mau begitu, nanti sanksi di akhirat aja. Makanya punya syafaat Rasul itu nanti dia akhir, yaitu untuk menolong kita. Makanya kalau umat dulu, kalau durhaka kepada Allah langsung dihabiskan gitu kan oleh Allah, seperti cerita Nabi Nuh, tinggal beberapa orang aja gitu kan. Nah kemudian cerita Nabi Lut gitu kan, cerita Nabi Suhaib, cerita ya ketika kaum Ad gitu kan, kaum Samud dihabiskan oleh Allah.
diganti yang baru. Tapi ketika sampai kepada Rasul itu tidak begitu. Rasulullah hanya memohon aja kepada Allah supaya manusia ini yang ada di bumi ini tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Makanya Al-Quran itu rahmatan lil alamin itu begitu. Jadi untuk kepada semua. Jadi makanya nggak ada lagi Rasul berikutnya itu Al-Quran ini. Ya, itu. Jadi ketika Quran ini diwahyukan kepada Rasul, kisah ini adalah memang Rasul itu memang belum tahu pada waktu itu. Belum tahu kisah-kisah Nabi Nuh, kisah-kisah Nabi Lut, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Suhaib, ada dan belum tahu. Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Waduh, ini udah itu ya Isra ya. Ya mungkin sampai di sini dulu Bapak sekalian. Nah kita langsung sholat Isra dulu 2 rakaat dan tadi insya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian ada sarapan. Ya, maaf sarapannya saya hanya pesan dari Bude almarhum mestinya karena istri saya lagi nginep di luar kota. Teman-teman saya jadi nggak bisa masak datang. Itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua senantiasa rahmat kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa dekat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekali lagi saya bukan mengajari, tapi hanya saling mengingatkan di antara kita. Rabbana